Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita masih bisa membuka hari kita, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun melaksanakan amal soleh, yaitu sholat berjamaah di masjid. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan mudarasatul ilm, yaitu membaca dari kitab Riyadhus Shalihin, kodifikasi hadis, kodifikasi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita sedang berduka, yaitu salah seorang daripada keluarga kita, Bang Abdul Aziz ya, yang biasa ngurus kita di masjid ini. Ayahandanya meninggal dunia, yaitu Pak Usuf bin Ardi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya dan dimasukkan ke jannahnya. Dan semoga keluarga yang ditinggal Bang Abdul Aziz dan keluarga besarnya dikaruniakan kesabaran dan dikaruniakan kebaikan dalam menjalani ujian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, memang sekarang ini menjelang musim hujan ya, atau sedang musim hujan. Biasanya banyak sekali orang yang sakit, banyak sekali orang yang meninggal gitu ya, meninggal. Sebagai renungan saja bahwa al-mautu fi yadillah. Al-mautu fi yadillah. Kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyiapkan diri kita bahwa al-mautu hatmiyun. Kematian itu adalah suatu yang pasti. Tinggal bagaimana kita ini menyiapkan diri kita. Sebagai pelajaran, saya punya teman 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, ada seorang ustadz namanya Ustadz Najmuddin Marahamid. Beliau teman ketika kami di Mesir dulu ya, insyaallah. Itu juga Allah SWT panggil dalam kondisi yang apa istilahnya, nggak ada cerita sebelumnya, beliau malam itu tidur masih seperti biasa ya, seperti hari-hari biasa. Istrinya bercerita begitu, tidak ada omongan khusus, tidak ada juga tanda-tanda apa-apa gitu ya. Nah, setelah pagi ya, sebelum sholat subuh itu biasanya bangun, sang istri bangun duluan, kemudian membangunkan suaminya. Suaminya nggak bangun, Ustadz Najmuddin tadi nggak bangun. Kemudian setelah itu sang istri sholat. Setelah sholat dibangunin lagi sang suami. Dan ketika dibangunkan sudah tidak bergerak lah kurang lebih. Pas ditengok, dilihat karena tidurnya miring, ternyata mulutnya sudah berbusa. Kemudian dibawa segera ke rumah sakit. Nah, ternyata dalam perjalanan ke rumah sakit, atau bisa jadi sebelumnya juga, kita nggak tahu juga itu, ternyata beliau sudah meninggal dunia.
Kata dokter penjelasannya adalah serangan jantung. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Allah SWT sudah berkehendak. Jadi seperti itu. Terus pekan lalu juga, ini tepat hari ke-8 ini. Ada teman juga, ada di daerah Kademangan sana. Ada teman saya, teman dekat, itu namanya Pak Supriyanto. Sehat, begitulah. Sehat, baik-baik saja. Gitu. Kemudian ketika dimasuk ke kamar mandi, lama tidak ada nggak ada istilahnya, nggak keluar gitu ya. Diketok sekali nggak jawab, ketok 2 kali nggak jawab, ketok 3 kali nggak jawab juga. Kemudian didobrak pintunya. Ternyata ketika didobrak pintunya sudah terjatuh di kamar mandi sedikit begitu, miring. Nah, dibawa ke rumah sakit, ternyata stroke ya. Memang ada riwayat tekanan darah tinggi, tapi stroke ininya. Dirawat di rumah sakit 2 hari, meninggal dunia. Masya Allah. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, itu sudah tidak sadar lagi sampai meninggal dunia. Masya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum. Allahumma ahsin nusulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma ja'allahum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah renungan tentang kematian. Bahwa kematian itu datang kepada kita semua. Hanya masalah waktu, gitu ya. Maka tidak usah galau, tidak usah takut, tidak usah bagaimana. Tugas kita hanya menyiapkan diri. Ketika kita ngantri di bank, kita nggak ada takut-takutnya, nggak ada sedihnya ya. Persis seperti itulah. Tiba waktunya dipanggil, kita maju ke counter. Masya Allah, seperti itu. Kita di vaksin juga seperti itu. Silakan duduk, panggil datang, kan gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, al-mautu fiyadillah. Kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 3 hal yang harus kita pastikan diri kita. Ini yang tahu diri kita dan yang menyiapkan diri kita. 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, pastikan diri kita ini dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan diri kita ini Islam, begitu. Jadi seperti itu. Jadi dengan meyakini ya, tasdiq bima jaa bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khudu' wal inqiyad bima jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini, percaya dengan pasti tentang bahwa apa yang diajarkan kepada oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini benar, dan pastikan diri kita taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala, pastikan diri kita ini tidak berbuat zalim. Tidak berbuat zalim. Wa anatil wujuh wa qad khaba man hamala zulman. Wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Wa qad khaba man hamala zulman. Maka gagallah, maka hancurlah, maka rusaklah orang yang membawa kezaliman. Membawa kezaliman itu maksudnya apa? Kita melaksanakan sesuatu memang dari awalnya ingin berbuat zalim. Nah, saya akan buat si ini seperti ini. Nah, saya akan ini kan si ini seperti ini. Sengaja berbuat zalim. Dihindari itu sekecil apapun kepada siapapun. Kenapa Bapak sekalian? Ketika kita berbuat zalim dengan diniati, maka itu sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau tiba-tiba kita bangun dari tidur kita, tiba-tiba kita tidak sempat lagi minta maaf. Jadi seperti itu. Tidak sempat lagi bertaubat, tidak sempat lagi beristighfar. Nauzubillah, gitu ya. Nah, sehingga ada satu cara bagaimana agar kita ini
tidak berbuat zalim, yaitu bersihkanlah hati, salamatus sadar. Sebelum tidur gitu ya. Nah, sebelum kita tidur diingat, hari ini saya sudah dizalimi oleh siapa. Kemudian satu-satu orang yang berbuat zalim kepada kita, orang yang tidak berbuat adil kepada kita, kita maafkan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Si ini menzalimi saya, si ini menzalimi saya, ini berbuat jahat kepada saya. Dimaafkan, dihilangkan beban di hati itu. Nah, kenapa Bapak sekalian makan Allah Subhanahu wa taala? Itulah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang sahabat, saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Rasulullah bersabda, akan datang kepada kita calon penduduk surga. Calon penduduk surga. Bukan penduduk komplek apa ini? Pondok Safari, Pak. Akan datang calon penduduk surga. Setelah itu nggak berapa lama datang seseorang sahabat. Nyamperin Rasulullah, kemudian sholat, habis itu pergi sesuai dengan hajatnya. Besok harinya Rasulullah juga bersabda, akan datang kepada kalian sekarang ini sedang kesini calon penduduk surga. Nah, ternyata Pak, Bu, yang disebutkan oleh Rasulullah itu orang yang kemarin datang juga. Nah, pas hari ketiganya Rasulullah bersabda lagi, akan datang kepada kita calon penduduk surga, orangnya itu juga. Masya Allah. Ada seorang sahabat yang penasaran, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka apa sih keistimewaan orang ini? Banyak dari sahabat yang bahkan yang bersama dengan Rasulullah tidak disebutkan seperti itu. Nah, ini ada orang disebutkan sebagai calon penduduk surga. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas penasaran, mengikuti, bertamu ke rumahnya dan ingin nginep. Supaya apa? Supaya tahu apa sih yang dilaksanakan dalam seharian itu, semalaman itu. Karena pasti ada amalan yang istimewa. Ternyata ketika menginap Bapak-Ibu sekalian, apa yang dilakukan? Yang dilakukan gak beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain qiyamul lail, beliau juga qiyamul lail. Malam itu kalau mereka tilawah, beliau juga tilawah. Jadi seperti itu. Setelah itu selesai, gak ada. Nah, apa istimewanya orang ini? Makanya paginya Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai saudara, diceritakan kepada kami tentang engkau, kamu adalah calon penduduk surga. Setelah aku nginep, aku lihat, perhatikan, amalan kamu itu sama dengan yang saya lakukan gitu. Gak ada bedanya. Ada sesuatu yang yang kamu lakukan tapi kami tidak tahu. Sehingga Rasulullah SAW menjamin kamu masuk surga. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan? Beliau mengatakan, setiap kali saya mau tidur, saya memaafkan semua orang yang berbuat zalim kepada saya. Nah, sehingga apa? Saya tidur dalam kondisi insyirah sadar, dengan hati yang bersih, lapang, namanya salamatu as-sadar. Gitu ya. Ini yang kedua. Karena seperti ini Bapak sekalian, ya. Ketika kita tahu bahwa ternyata perbuatan zalim itu membuat orang selalu ingat. Ada yang di antara kita itu sampai tidur kita masih ingat. Gitu ya. Masih ingat. Bahkan ada sampai mengatakan, saya tuntut nanti dia di akhirat. Jadi masalah buat orang lain. Na'udzubillah. Maka hilangkanlah ya, kita berbuat zalim pada orang ya, dengan memulai dari kita sendiri, yaitu apa? Salamatu as-sadar. Sehingga kita tahu ternyata perbuatan zalim kita itu menjadi beban buat orang lain. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu teruslah bertaubat. Teruslah untuk bertaubat, beristighfar. Karena taubat dan istighfar ini kalau kita bersalah, maka ini akan menjadi penyebab daripada kita diampuni dosa kita. Kalau kita dalam keadaan taat,
maka ketaatan kita ini ya dengan bertaubat akan ditingkatkan kualitasnya. Dan apabila kita sudah baik, maka taubat itu akan mengangkat derajat kita. Rasulullah SAW selalu bertaubat dan selalu beristighfar. Padahal Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya. Tidak berbuat salah karena beliau dijaga, maksum. Tidak berbuat dosa. Sementara beliau bertaubat dan beristighfar. Bahkan dikisahkan dalam banyak riwayat hadis, Rasulullah beristighfar dalam satu majelis itu sampai lebih dari 70 kali. Ada yang mengatakan riwayat lain 100 kali. Satu majelis itu maksudnya apa Bapak sekalian? Kalau saya kayak begini, satu majelis gitu ya. Nah, saya berbicara seperti ini 70 kali atau 100 kali beristighfar. Padahal kita sendiri Bapak sekalian, kita bukan istighfar itu mojok kemudian beristighfar 100 kali. Enggak begitu. Itu hari-hari Rasulullah itu seperti itu. Bertaubat. Beristighfar. Dalam satu majelis, Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, menghitung Rasulullah bertaubat sebanyak 70 dan atau sampai 100 kali. Nah, sedikit-sedikit astagfirullahaladzim. Nah, ngomong sedikit astagfirullahaladzim. Sampai 70 kali, luar biasa. Sehingga dalam kondisi itu Bapak sekalian, dengan 3 hal tadi, maka kondisi kita insya Allah baik, nggak ada beban. Yang pertama, pastikan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, jangan pernah ada keinginan untuk menzalimi siapapun. Wa qad khaba man hamala zulman. Yang ketiga adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya kira itu sebagai renungan tentang kisah daripada kematian ya, yang salah satunya hari ini saudara kita ayahanda dari Bang Abdul Aziz insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, masih kita lanjutkan ya tentang bab ma yud'a bihi al-marid. Ma yud'a bihi lil marid, yaitu tentang doa, apa yang didoakan bagi orang yang sakit. Kita sudah banyak sekali hadis-hadis kemarin yang kita baca ya. Ini salah satunya adalah bacaan-bacaan yang dibacakan ketika sedang sakit ya. Ini salah satu bacaan-bacaan yang dibaca ketika sedang meruqyah. Ini Rasulullah SAW ketika ruqyah itu ya, kita melaksanakan meruqyah, inilah bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW untuk orang yang sakit. Apa itu ruqyah? Ruqyah artinya adalah mantra-mantra. Nah, ruqyah artinya apa? Mantra-mantra. Mantra yang dibaca begitu. Atau bacaan-bacaan, itu namanya ruqyah. Sehingga ruqyah itu dibagi menjadi 2. Ada namanya ruqyah syar'iyah dan ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah syar'iyah artinya adalah ruqyah yang dibolehkan oleh agama, yaitu ketika yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran atau dari doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW, atau doa-doa dari bahasa Arab yang bisa dipahami, yang artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ada Bapak-Ibu sekalian doa-doa yang tidak bisa dipahami. Nah, ada kitab-kitab yang mengajarkan itu, ada kitab ya, bukan ada kitab-kitab, ada kitab yang mengajarkan itu, yang isinya doa-doa yang tidak bisa dipahami, gitu ya. Nah, ternyata yang dipanggil adalah jin atau setan, itulah kurang lebih seperti itu. Atau ruqyah itu dengan bacaan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia boleh. Tapi ya ini harus bahasa yang bisa dipahami. Kalau ada bahasa Indonesia tapi nggak bisa dipahami, kemudian juga isinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kalau isinya bertentangan dengan ajaran Islam,
maka itu tidak boleh. Atau bahasa daerah masing-masing. Itu boleh, itu ruqyah. Ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi ini salah satu yang bacaan doa-doa ruqyah syar'iyah. Baik. Yang kedua adalah ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah ghairu syar'iyah adalah bacaan-bacaan mantra-mantra yang tidak bisa dipahami isinya dan atau bacaan-bacaan mantra-mantra yang isinya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti apa misalnya? Seperti bacaan-bacaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada beberapa hadis yang kita bisa bacakan. Yang pertama adalah An Abi Abdullah Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sallallahu alaihi wasallam pakai lam Pak ya, bukan sallallahu. Biasanya orang itu sallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi sallallahu alaihi wasallam. Orang biasanya Nabi Muhammad sallallahu tidak ada lo kecuali dalam lafzul jalalah Allah. Nah, itu kalau yang lain biasa-biasa saja. Atau ada dalam qiraah, sabah dalam Al-Qur'an itu ada riwayat-riwayat tertentu. Tetapi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu sekalian ikuti sallallahu alaihi wasallam. Mari. Sallallahu alaihi wasallam. Salam itu pakai tasydid di akhirnya. Tayyib. Jadi bukan sallallahu. Nah, ngasih sambutan Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai sallallahu. Nah, ini ngajinya kurang perhatian, ya. Annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika wa qul bismillahi salasan wa qul sab'a marratin a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berarti hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Dari Abi Abdullah Utsman ibn Abil As. Abi Abdullah Utsman ibn Abil As adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perawi hadis ini. Annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Utsman ibnu Abil As ini mengadu, syaka yashku, ya, itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'an yajiduhu fi jasadihi. Ada sakit di badannya. Ini sakitnya sakit fisik Bapak-Bapak sekalian. Nah, jadi Sayyidina Utsman ibnu Abil As ada sakit di badannya, terasa sakit begitu. Kemudian mengabdu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuknya, "Dha' yadaka, letakkan tanganmu 'alal ladzi ya'lam, di tempat yang di badanmu terasa sakit." Ya. Dha' yadaka, letakkan tanganmu pada badan tempat di badanmu yang sakit. Min jasadika wa qul, dan katakan bismillahi salasan. Katakanlah bismillah 3 kali. Jadi katakan gimana? Bismillah, bismillah, bismillah. Bisa juga bismillahirrahmanirrahim. Kalau sempurnakan boleh. Tapi lafadz hadisnya di sini, ini lafadz Imam Bukhari, bismillah, bismillah, bismillah. Berapa kali? 3 kali. Wa qul sab'a marrat, dan katakanlah 7 kali.
7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Rawahu Muslim. Artinya Bapak sekalian, letakkan tanganmu pada badan yang sakit, kemudian katakan bismillahi 3 kali. Bismillah, 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 atau bismillahirrahmanirrahim, 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 dan katakan 7 kali. Apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, yaitu aku berlindung dengan keperkasaan Allah. Izzatullah itu artinya keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri, dari kejelekan, ma ajidu, ya, sesuatu yang aku dapatkan dari tubuhku ini, wa uhadhiru, dan aku khawatirkan. Jadi ini berdoa kepada Allah, baca bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian aku berlindung kepada Allah dan kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan sesuatu yang aku dapatkan dari tubuhku ini dan aku khawatirkan, aku takutkan. Tayyib. Itu bacaan daripada ruqyah. Ini merupakan namanya ruqyah untuk diri sendiri Bapak sekalian, atau ruqyah mandiri. Ruqyah apa? Mandiri. Nah, coba kita praktekkan. Silahkan pegang bagian yang ada sakit. Kalau ada yang di badan, di dada. Yang susah mungkin yang di punggung kali ya. Kalau di punggung susah banget. Ya, coba kita pegang, kita praktekkan. Ini namanya ruqyah apa? Mandiri. Kita baca bismillah 3 kali. Kita sempurnakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian katakan berapa kali? 7 kali. Setelah itu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baru sekali. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi min wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sekali lagi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu merupakan namanya ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Dan yang utama sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, kita meruqyah diri kita sendiri.
Kita perlu bantuan orang lain untuk meruqyah kita ketika kita tidak mampu atau kondisi kita lemah, ya, kondisi kita lemah. Maka ketika kita masih mampu, maka kita meruqyah diri kita sendiri. Salah satu bacaannya tadi itu, yaitu dengan meletakkan tangan kita di bagian tubuh kita yang sakit, gitu ya. Kemudian kita membaca bismillah berapa kali? Bismillah, 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 atau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sudah hafal Pak ya? Alhamdulillah, insyaallah. Nanti kita kirimkan ya ininya, bacaannya. Taib. Jadi ini namanya ruqyah mandiri Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk yang sakit kena kemasukan jin, enggak, bukan hanya itu. Tapi ya ruqyah juga untuk apa? Yang sakit secara fisik. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah yaitu obat itu datangnya dari Allah, begitu. Datangnya dari Allah. Salah satu caranya tadi apa? Mungkin dengan meletakkan tangan. Itu salah satu bentuknya. Mungkin dengan minum obat. Nah, gitu ya. Benar. Jadi yang menyembuhkan itu bukan obat. Yang menyembuhkan bukan dokter. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi jangan sampai ketergantungan kita kepada selain Allah sekecil apapun. Misalnya Bapak sekalian ya, kita sakit, kalau kita sakit minum obat. Nah, tapi serahkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Salah satunya adalah dengan apa? Minum obat. Tadi yang tadi tunjukkan tangan itu di situ. Itu usaha kita, zahir kita, gitu ya. Zahir yang kita bisa lakukan agar Allah memberikan kesembuhan. Nah, zahir daripada usaha kita untuk berobat apa? Minum obat. Usaha kita yang lain untuk agar kita disembuhkan, pergi ke dokter. Tapi keyakinan kita yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang yang ingin diperbaiki, yang ingin kita perbaiki adalah pola pikir kita dan hati kita di situ. Jadi seperti itu. Nah, karena apa Bapak sekalian? Kita banyak mendapatkan orang sakitnya sama, ya kan ya? Sakitnya sama. Pergi ke dokter yang sama. Dikasih obat yang sama. Nah, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, sehingga yang menyembuhkan bukan dokter. Itu adalah usaha zahir kita. Bagaimana kita menyebut kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan minum obat, dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit, begitu seterusnya. Baik. Hadis berikutnya Bapak sekalian, wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'a marratin as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka illa afahullahu min dzalikal marad. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa qala al-Hakim haditsun sahih ala syarti al-Bukhari. Tayyib, masyaallah. Ini hadis dari riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Hadisnya adalah hadis hasan menurut Imam Tirmidzi dan menurut Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak itu hadis sahih ala syarti
syarti Al-Bukhari, yaitu hadis sahih menurut syaratnya Imam Bukhari tapi tidak disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kita bisa melaksanakan menggunakan hadis ini untuk beramal, untuk melakukan amalan dalam agama. Kalau tadi Bapak-Ibu sekalian itu meruqyah diri sendiri. Tapi yang kedua ini meruqyah untuk orang lain ketika kita mengunjungi orang sakit. Baik. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan." Man barang siapa ada mengunjungi maridan orang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, dan orang itu belum datang waktu kematiannya. Ajalnya belum datang, artinya belum waktunya meninggal, gitu ya, belum waktunya meninggal. Berarti kalau sudah meninggal mau diapain juga nggak akan bisa, gitu. Faqala indahu, dan orang tersebut yang mengunjungi tadi sab'a marratin, 7 kali. Apa yang dibaca? As'alullahal azim. As'alu, aku bermohon, aku memohon. Allah, kepada Allah. Al-azim, yang maha agung. Rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang agung. Ayyashfiyaka, semoga menyembuhkan kamu. Yang dibaca itu yaitu apa? As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Illa afahullahu, kecuali Allah menyembuhkan orang tersebut, min dzalikal marad, dari penyakit tersebut. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, salah satu bagaimana cara kita mengunjungi orang yang sakit, yaitu Rasulullah bersabda, kita disuruh untuk berdoa. Nah, berdoanya gimana? Bisa begini, bisa begini, berdoa langsung, atau dipegang yang sakit. Nah, seperti kita meruqyah diri kita tadi, dipegang ininya. Apa yang dibaca? Dibaca sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, apa yang dibaca? As'alullahal azim. Apa? As'alullahal azim. Artinya apa? Aku memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim, Tuhannya arsy yang agung juga, atau pemilik arsy yang agung juga. Ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ulangi Bapak sekalian. As'alullahal azim. Silakan. Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. As'alullahal azim, 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 Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Sekali lagi, as'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Tayyib, Masya Allah, ini luar biasa Bapak sekalian. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau mengunjungi orang sakit jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama.
Maka salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Berdoa. Berdoa. Nah, karena doa itu tadi juga merupakan salah satu yang diperlukan oleh orang yang sakit. Apalagi orang itu sudah berusaha sakit, berobat ke sana kemari dan seterusnya. Kita tidak tahu datangnya sehat dan kesembuhan Allah berikan itu lewat mana. Siapa tahu lewat kita. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Taib. Kalau yang tadi adalah meruqyah diri sendiri, kemudian yang kedua ini kita meruqyah untuk orang lain. Taib. Mungkin Bapak sekalian, dua hadis ini saja kita cukupkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan yang berkaitan dengan bagaimana apa yang dibaca ketika dalam keadaan sakit, baik itu untuk diri kita atau orang lain. Silakan. Mangga, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebut nama Bapak. Pak Rafiq. Pak Rafiq, silakan. Mangga Pak Rafiq. Ya. 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 Tayyib. Nah, itulah makanya perlunya kita membantu orang lain atau kita usahakan yang kita bisa. Ya, usaha kita bisa. Jadi kalau tadi ya yang diajarkan oleh Rasulullah pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Utsman ibn Abil As tadi apa? Kalau kita sakit maka kita meruqyah mandiri diri kita dengan meletakkan tangan kita di bagian yang sakit. Bagaimana kalau seandainya yang sakit itu nggak bisa diletakkan tangan, jauh gitu ya, susah gitu misalnya. Nah, dengan membaca Bismillah 3 kali, Bismillah, 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 atau Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan mengucapkan 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Itu ketika kita sakit. Gimana kalau seandainya tangan kita tidak bisa menjangkau? Nah, di punggung misalnya. Kalau di punggung sabun nggak nyampe, ada alatnya Pak ya. Kalau ruqyah gimana? Nah, ya sudah, sedapatnya. Sedapatnya. Atau kita minta tolong kepada anak kita, istri kita, suami kita, atau siapapun yang bisa ini tolong bacain ruqyah di bagian saya yang punggung yang saya nggak bisa megang ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Gitu Pak ya? Baik. Saya kira itu ini kan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah itu pasti nilainya ibadah, itu yang pertama. Nilainya ibadah, gitu ya. Nah, ini pasti nilainya ibadah. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan ijabah terhadap doa-doa. Ini doa Rasulullah kayak gitu. Doa Rasulullah begitu. Karena apa? Karena apa? Kepada orang pun kadang kita minta doa, ayo dong doain saya. Nah, Bapak, Ibu doain saya. Ustadz doain saya. Bapak atau kakak atau apa doain saya. Masya Allah. Ini yang mendoakan kita ya. Yang kita baca adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lafadznya jelas-jelas merupakan wahyu, isinya merupakan wahyu, dan pelaksananya ibadah. Itu luar biasa di situ. Jadi seperti itu Pak ya. Taib. Ini masalah doa. Taib. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Mangga silakan, Ibu. Nah, Ibu siapa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, Ibu Siti. Baik Pak, mau nanyakan secara fisik
Ya. Tidak ada cacat, tapi jiwanya yang sakit. Siapa yang meruqyah diri sendiri? Atau kita minta bantuan orang lain untuk meruqyah? Baik. Makasih Bu Siti pertanyaannya. Ini berkaitan dengan ruqyah syar'iyah ini ya. Seseorang merasa dirinya secara fisik sehat, tapi secara psikis ya, secara kejiwaan gitu ya, itu lemah. Nah, maka di sana ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah diusahakan untuk ruqyah mandiri. Diusahakan untuk ruqyah mandiri. Yang kedua, itu yang utama. Jadi kita meruqyah diri kita. Salah satunya Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibaca adalah ya, bacaan-bacaan azkar sobah wal masa. Ada bacaan-bacaan yang dibaca setiap pagi dan sore. Banyak sekali itu bacaan-bacaan ini, banyak sekali. Ada hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan itu, dan banyak sekali kumpulan-kumpulan bacaan itu. Silakan boleh dipilih salah satunya, gitu ya, salah satunya. Nah, kemudian ketika kita lemah, maka kita boleh minta ruqyah kepada orang lain. Nah, ruqyah kepada orang lain untuk dibacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah. Jadi seperti itu, Bu. Tapi yang utama adalah meruqyah diri sendiri. Karena apa? Ketika kita meruqyah kepada orang lain, minta ruqyah kepada orang lain, itu apa? Ada batasnya. Nah, biasanya diruqyah sembuh, habis itu pulang sakit lagi, kayak gitu, kambuh lagi. Nah, maka diperlukanlah di situ ruqyah mandiri. Jadi seperti itu. Nah, sehingga ini penting, kedua-duanya harus dilaksanakan, gitu. Karena biasanya Bapak sekalian, ruqyah orang lain itu hanya sebagai stimulus atau ya sebagai trigger agar kita bisa sembuh dan kemudian meruqyah diri kita sendiri. Dan biasanya Bapak sekalian, atau kalau ada penyakit-penyakit psikis itu ya, psikis itu biasanya juga bukan hanya ruqyah, diperlukan ada orang lain yang membantu gitu ya, entah itu psikolog atau konsultan ya, konselor yang bisa membantu itu. Nah, ini masalah penyakit psikis ini Bapak sekalian bukan hanya semata-mata karena ada jin misalnya, tapi juga kadang-kadang masalah hati dan perasaan, perlu ada orang lain yang menguatkan, berikan penguatan, atau tepatnya adalah memberikan dukungan kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ini kita diajarkan oleh syariat, Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali menerima wahyu itu. Nah, beliau menerima wahyu pertama kali, belum pernah punya pengalaman sama sekali. Belum tahu itu wahyu itu apa. Ya, belum tahu itu. Kalau sekarang kan kita tahu. Rasul nggak tahu. Tiba-tiba sudah dalam usia sekian tahun nggak pernah merasakan. Di usia 40 tahun tiba-tiba beliau didatangi oleh sosok yang beliau tidak kenal, kemudian mengajarkan sesuatu gitu. Dan ini tidak ada orang lain yang tahu. Nah, maka sosok yang datang tadi, Iqra, bacalah. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau Rasul mendapat itu, beliau pasti bingung. Ini siapa? Diceritakan kepada orang, ya, orang lain belum tentu percaya, belum tentu paham. Nah, maka diceritakanlah kepada orang yang biasa memberikan penguatan kepada Rasul. Siapa itu?
istri beliau Sayyidah Khadijah. Nah, Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Khadijah, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku takut pada diriku sendiri, wahai Khadijah. Nah, kenapa saya mendapatkan seperti ini? Jangan-jangan saya ini sakit atau nggak sehat? Gimana ini saya nggak ngerti. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Memberikan penguatan. Wahai suamiku, kamu orang baik. Kamu selalu berbuat baik. Kamu menyambung silaturahim. Kamu menghormati tamu. Kamu dermawan. Kamu banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kamu nggak mungkin sakit. Nah, di situ Rasulullah SAW yakin bahwa apa yang beliau inginkan itu apa? Benar. Bukan, kalau istilah sekarang, bukan halu, gitu ya. Bukan halu. Nah. Kemudian apa? Dibawalah oleh Sayyidah Khadijah, sang istri yang disayangi oleh Rasulullah SAW ini, ya, kepada seseorang yang tahu, yang namanya Waraqah bin Naufal. Yang ini juga sepupu daripada Sayyidah Khadijah, sepupu istrinya. Yang beliau tahu persis Waraqah bin Naufal ini orang baik, orang jujur, orang yang tidak pernah bohong, gitu ya. Maka dibawa kepada Waraqah bin Naufal dan diceritakanlah oleh Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Ya. Apa yang beliau dapatkan? Beliau didatangi oleh seseorang dengan kondisi yang seperti ini, diceritakan seperti yang disebutkan dalam biografi Rasulullah SAW. Kemudian memberikan apa? Wahyu, atau memberikan apa tadi ini kan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Maka Waraqah bin Naufal, yang beliau adalah seorang apa namanya belajar dari ahli kitab, ya, beliau Nasrani, belajar dari ahli kitab, dari kitab-kitab sebelumnya Taurat dan Injil, maka memberitahukan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, sesungguhnya yang datang kepadamu itu sama seperti yang datang kepada Nabi Musa, yaitu siapa? Malaikat Jibril, yang memberikan wahyu kepada kamu. Kamu itu adalah seorang Rasul. Kamu diutus oleh Allah, yang datang kepada kamu itu wahyu. Bahkan lebih dari itu, beliau memberikan penguatan kepada Rasulullah. Apabila suatu saat, di saat kamu diusir oleh kaummu dan saya masih hidup, katanya, maka saya akan bela kamu. Nah, maka Rasulullah saat itu bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku, kaumku itu tadi? Saya berbuat baik kepada mereka, dengan mereka mengusir. Maka Rasulullah Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang mendapatkan wahyu seperti Nabi Muhammad SAW ini tidak diusir oleh kaumnya. Nah, maka saat itulah Rasulullah menyadari beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Begitulah kita dengan ketika apa namanya orang lain begitu juga kadang-kadang perlu penguatan. Jadi seperti itu, perlu penjelasan. Setelah dijelaskan, semoga diharapkan bisa tahu ya bagaimana kondisi dirinya. Saya kira itu tadi Bu ya, tentang masalah apabila seorang perlu kepada penguatan secara psikis. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT terima amal ibadah kita, diampunkan semua dosa kita, dan dikaruniakan keberkahan dalam semua kehidupan kita termasuk ilmu kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.